warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 SDKL Bidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kalian melanjutkan videonya, silakan dibuka dulu link tugasnya ya. Sudah share linknya, link tugasnya di Google Classroom. Kenapa? Karena nanti jawabannya ada di video ini, jadi mengerjakannya sesuai dengan video ini ya anak-anak ya. Silakan dibuka dulu link tugasnya di Google Classroom biar tahu soalnya apa aja nanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Oh iya, ada masih ingat nggak apa itu kewajiban? Lalu, ada masih ingat apa itu tanggung jawab? Masih ingat nggak? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Masih ingat? Ingat ya, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang melakukan kegiatan dan bersedia menghadapi resiko akibat perbuatan tersebut. Masih ingat? Ya, semoga kalian masih ingat ya. Lalu, apa pengertian kewajiban dan tanggung jawab warga negara Indonesia? Apa ya kira-kira ya pengertiannya ya? Nah, kewajiban dan tanggung jawab warga negara Indonesia itu adalah perbuatan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia berdasarkan aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di negara Indonesia. Terbayang nggak? Jadi, kewajiban dan tanggung jawab warga negara Indonesia itu ya perbuatan yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang berdasarkan aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di negara Indonesia. Paham kan? Jadi kita tuh mempunyai kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan dan bertanggung jawab atas kewajiban itu. Kewajiban apa? Kewajiban yang didasarkan pada aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di negara Indonesia. Nah, itu namanya adalah kewajiban dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Paham ya anak-anak ya? Lalu bagaimana sih pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia itu? Nah, yang pertama adalah mengikuti wajib belajar. Hal itu tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekarang pemerintah itu telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, yakni setiap warga negara itu wajib mengenyam pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Seperti itu ya nak, itu yang pertama, mengikuti wajib belajar. Lalu yang kedua, melaksanakan upacara bendera. Nah, kenapa upacara bendera itu termasuk kewajiban warga negara Indonesia? Karena ketika kita upacara itu, kita diajak menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih. Terus kita juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Nah, dan hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35, 36, dan 36B. Dan upacara bendera itu dapat memupuk rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Lalu pelaksanaan kewajiban warga negara yang ketiga adalah ikut serta dalam usaha bela negara. Ya, jadi kita diwajibkan untuk bela negara juga ya, ikut serta dalam usaha bela negara. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 30 dan ayat 1. Nah, bentuk
perilaku membela negara itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu membela negara itu dengan berjuang, mengangkat senjata. Tapi kalau sekarang itu bisa dengan cara mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Misalnya, jadi juara Olimpiade Sains di perlombaan internasional. Lalu meraih medali pada SEA Games atau Asian Games. Nah, itu ya, itu beberapa cara bagaimana kita bisa ikut serta dalam usaha bela negara, ya. Tidak melulu dengan mengangkat senjata, ya, itu zaman dulu. Zaman sekarang adalah dengan cara mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di tingkat internasional. Lalu yang keempat, menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini termasuk kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia ya, Nak. Jadi misalnya kalian mau naik sepeda motor di jalan raya, itu ada aturannya loh. Kalian harus pakai helmnya harus yang standar nasional. Terus ketika ada lampu merah, kalian harus berhenti, tidak boleh menerabas jalan. Nah, seperti itu ya, Nak. Lalu selain itu juga, nah kalian bisa lihat gambarnya, yaitu ketika menyeberang itu menyeberangnya di zebra cross bagi yang pejalan kaki. Seperti itu ya, Nak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Kalau tadi kan tentang kewajiban ya, kewajiban warga negara. Sekarang adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Yang pertama adalah melestarikan kebudayaan bangsa. Kita tahu kan di Indonesia itu banyak sekali beragam kebudayaan, suku, agama. Nah, kita harus melestarikan ya. Kan setiap daerah pasti punya tarian khas ya. Gitu. Nah, itu harus dilestarikan. Lalu yang kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah paham kan Pancasila itu? Sila pertama itu tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, nah, dan seterusnya. Itu harus kalian pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, itu adalah kita harus menjaga nama baik negara. Nah, kita tidak boleh menjelekkan negara kita sendiri ya, itu nggak boleh ya. Pokoknya kita harus benar-benar menjaga nama baik negara kita, karena itu merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Lalu yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalian tahu kan Indonesia itu negaranya itu sangat luas, beragam suku, agama, bangsa, ras, kepercayaan itu kan bermacam-macam ya. Nah, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun kita beda agama, beda suku, beda budaya. Nah, kita harus tetap rukun, tetap bersatu, ya, karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Nah, itulah ya, Nak, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, Ustazah ingatkan kembali ya, untuk tugasnya silakan nanti klik link di bawah ini. Linknya sudah Ustazah share di Google Classroom. Yang tadi belum sempat buka linknya, silakan dibuka dulu ya linknya ya. Nanti silakan langsung dikerjakan. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.